Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang al-mufrad wal musanna wal jama'. Mufrad itu adalah kata yang menunjukkan makna tunggal. Musanna itu adalah kata yang menunjukkan makna dua. Sedangkan al-jama' itu kata yang menunjukkan makna tiga ke atas. Jadi kalau ada buku satu itu berarti mufrad, dua buku berarti musanna, tiga buku, empat buku, lima buku itu adalah jamak. Kita akan lihat materinya bahwa isim dilihat dari sisi makna kata. Dalam sisi jumlahnya al-adad itu ada tiga, terbagi dalam tiga. Yang pertama adalah al-mufrad, yang kedua adalah al-musanna, dan yang ketiga adalah al-jama'. Mufrad itu adalah tunggal, musanna itu adalah dua, dan al-jam'u itu adalah tiga, dan seterusnya. Untuk ciri khas kata yang bisa dilihat di dalam bahasa Arab, untuk yang mufrad tidak ada tandanya, sehingga kita hanya bisa mengidentifikasinya dari seberapa banyak kita sering membaca sebuah teks. Semakin banyak kita baca, semakin tahu kita bahwa itu adalah bentuk tunggal. Kemudian yang kedua adalah al-musanna. Musanna itu bentuknya adalah benda mufrad, benda tunggal ditambahkan dengan alif dan nun, di mana huruf sebelum alif diharokati fathah dan nunnya diharokati kasroh. Kalau sebelum alif tidak diharokati fathah atau nunnya tidak diharokati kasroh, maka itu bukan musanna, meskipun kata itu diakhiri dengan alif dan nun. Kemudian yang kedua, bentuk musanna yang kedua adalah mufrad ditambahkan dengan ya dan nun. Huruf sebelum ya diharokati fathah dan nunnya diharokati kasroh. Kalau ada kata yang sebelum ya-nya tidak diharokati fathah dan nunnya tidak diharokati kasroh, maka itu bukan musanna, meskipun kata tersebut diakhiri dengan ya dan nun. Kemudian yang ketiga itu adalah jamak. Jamak itu ada tiga macam. Yang pertama adalah jam'ut taksir. Jamak taksir itu irregular. Irregular itu artinya perubahannya tidak teratur, pembentukan jamaknya tidak sesuai dengan pola-pola yang sudah ditentukan. Jadi dia sembarang sifat perubahannya. Maka dalam bahasa Arab jam'ut taksir huwa ma dalla ala aktsar min isnaini bitaghirin dhahirin. Jamak taksir adalah kata yang menunjukkan makna lebih dari dua dengan perubahan-perubahan yang terlihat. Nanti kita akan lihat perubahan-perubahannya akan seperti apa di slide berikutnya. Kemudian yang kedua adalah jam'ul mudzakkaris salim, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini adalah jamak yang digunakan untuk kata dengan jenis mudzakkar dengan perubahan yang teratur. Kalau tadi yang pertama itu jamak taksir, perubahannya tidak teratur. Untuk yang jamak mudzakkar salim ini perubahannya sangat teratur. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah dengan cara mufrad ditambah wawu ditambah nun. Jadi kata misalnya muslimun, untuk membuatnya menjadi jamak mudzakkar salim maka muslimun ini ditambahi wawu di belakangnya dan nun menjadi muslimuna. Sebelum wawu diharokati dhammah, kemudian nunnya diharokati fathah. Atau berbentuk yang kedua, mufrad ditambah ya nun, muslimun menjadi muslimina. Sebelum ya diharokati kasroh dan nunnya diharokati fathah. Kalau kasroh dan fathahnya berbeda dengan pola seperti ini, maka dia bukan jamak mudzakkar salim. Tadi bedanya dengan mufrad yang pakai ya nun apa? Yang musanna tadi bedanya dengan jamak mudzakkar salim adalah kalau yang musanna itu sebelum ya diharokati fathah, nunnya diharokati kasroh. Sementara untuk jamak mudzakkar salim sebelum ya diharokati kasroh, nunnya diharokati fathah.
Jadi kalau muslimaini itu berarti musanna, tapi kalau muslimina itu berarti jamak mudzakkar salim. Berikutnya adalah jamak muannas salim. Apa jamak muannas salim? Jamak muannas salim adalah jamak yang digunakan untuk jenis muannas dan perubahannya teratur. Cara membentuknya bagaimana? Cara membentuknya sederhana, yaitu bentuk tunggal mufrad ditambahkan dengan alif dan ta. Alif dan ta-nya ini sebelum alif diharokati fathah, kemudian ta-nya bisa diharokati dhammah atau diharokati kasroh. Contohnya muslimatun dirubah menjadi muslimatun, mukminatun dirubah menjadi mukminatun atau mukminatin. Kemudian yang berikutnya adalah tadi jamak taksir itu kan jamak yang perubahannya tidak teratur dari bentuk tunggalnya. Kalau jamak mudzakkar dan muannas kan teratur. Nah, jamak taksir ini tidak teratur. Contohnya kita lihat bentuk tunggalnya adalah kitab. Bentuk tunggalnya adalah kitabun. Nah, jamaknya apa? Ternyata jamaknya adalah kutubun. Nah, tunggalnya kitabun, jamaknya adalah kutubun. Berubah, apa yang berubah? Kafnya diharokati dhammah, taknya diharokati dhammah, kemudian ditambahkan dengan dibuang alifnya, kitabun menjadi kutubun. Kemudian yang berikutnya adalah ikut pola fu'ala. Contohnya adalah qadimun qudama. Qadimun itu orang-orang terdahulu, atau zaman dahulu. Qudama berarti orang-orang zaman dahulu. Qadimun berubahnya qudama. Beda dengan tadi yang kitabun menjadi kutubun, ini qadimun menjadi qudama ditambahkan dengan banyak kata dan perubahan-perubahan harokat. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti pola mafa'il. Maq'ad, bangku atau tempat duduk. Jamaknya maq'ad adalah maqa'id. Maq'ad adalah tunggal, jamaknya maqa'id. Perubahannya dengan ditambahkan alif setelah qaf. Kemudian mafa'il, nah, ditambahkan ya. Kalau tadi di yang sebelumnya adalah tidak ada ya-nya, sekarang pakai ya. Contohnya adalah miftah, kunci. Banyak kunci, mafatih. Nah, kemudian fu'al, amil, pekerja, jamaknya amil, ummal. Af'ul, pakai wazan af'ul. Yadun, tangan satu. Kalau banyak tangan, aidun. Nah, aidun. Kemudian af'alun, contohnya adalah baitun, abiyatun. Baitun itu bait syair, jamaknya adalah abiyat, beberapa bait syair. Kemudian yang berikutnya pakai fu'ulun, contohnya adalah baitun. Baitun yang ini maknanya rumah, jamaknya buyutun. Kalau yang bait syair, jamaknya abiyatun. Kemudian fi'alun, damun. Damun itu darah, jamaknya dimaun, beberapa jenis darah. Kemudian af'ila, ghaniyun, orang kaya, orang-orang kaya menjadi aghnia. Afa'il, polanya afa'il, ada hamzah di depannya. Hadithun menjadi ahadith. Kemudian af'alun, waznun, timbangan, jamaknya timbangan, auzanun. Kemudian af'ilatun, afilah itu contohnya adalah su'alun, satu soal. Kalau banyak soal, as'ilatun, su'alun, as'ilatun. Kemudian af'alun, contohnya adalah qadam. Qadam itu telapak kaki. Kalau banyak telapak kaki menjadi aqdam. Kemudian fi'alun, contohnya adalah kabirun, yang besar. Kibarun, orang-orang yang besar. Kemudian fa'la, mayyitun, seorang yang mati. Mauta, orang-orang yang mati. Nah, inilah pola-pola jamak taksir, dan kita tidak bisa mengarang sendiri untuk pembuatan jamak taksir. Kita hanya bisa mengikuti apa yang sudah dibuat oleh orang Arab. Demikian materi mufrad musanna jamak pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.